Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita lanjutkan kembali pembacaan syarah dari Manzumatul Qawaid al-Fiqhiyah li Fadilatul Doktor Mansur bin Muhammad Syukuf Hafizahullah Ta'ala. Sekarang kita di halaman 51 melengkapi penjelasan bait yang ke-12. Ya, penjelasan dari bait yang ke-12 tentang bahwasanya ya agama Islam itu mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Taib. Ya, kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya maslahat ya itu dibagi menjadi 3. Ya, maslahat itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama ya namanya al-masalih ad-daruriyah. Masuk di dalamnya adalah ad-daruriyatul khamsah. Ya, kemudian yang kedua ada namanya masalih al-hajiyah yang berkaitan dengan hajah, dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, maslahah yang bentuknya tahsiniyah, itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, jadi maqasidus syariah tidak akan keluar dari maslahat yang 3 ini. Imma dia berbentuk daruriyah, hajiyah, atau ya, tahsiniyah. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita membahas al-masalih at-tahsiniyah ya, yang berkaitan dengan adab dan muruah. Kita ya ambil 3 kelompok contoh ya dalam ibadah, dalam muamalat, dan dalam uqubah. Nah, yang belum kita baca di pertemuan sebelumnya adalah ya, catatan kaki dari permasalahan atau dari contoh di bab al-uqubat ini. Kita katakan bahwasanya di antara contoh al-masalih at-tahsiniyah dalam bab al-uqubat adalah diharamkannya jihad, diharamkannya di dalam jihad untuk membunuh para pendeta ahli ibadah, membunuh anak-anak dan perempuan. Ya, dilarang juga untuk melakukan yang namanya mutilasi, pengkhianatan, ya. Kemudian dilarang juga untuk membunuh orang yang tidak bersenjata, ya, kemudian membakar mayit, ya, atau membakar orang yang hidup. Nah, ini yang berlaku pada masalah al-uqubat. Nah, Al-Imam Al-Ghazali ya, menambahkan di sini catatan kakinya ya, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Syifa Ghalil. Imam Al-Ghazali mengatakan ya, an hadhil masalih ats-tsalath, bahwasanya yang berkaitan dengan 3 maslahat ini, ad-daruriyah, kemudian ya al-hajjiyah, kemudian at-tahsiniyah. Beliau mengatakan fajami'ul munasabat tarji'u ila riayati amrin maqsud illa annal maqasida tanqasimu maratibuha. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan berkaitan dengan 3 jenis maslahat ini. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh munasabat, maksudnya seluruh perbuatan hamba, itu kembali kepada riayati amrin maksud, kepada riayah, kepada perhatian yang besar terhadap ya maqasidus syariah. Ya, terhadap maqasidus syariah, maksudnya ya apa tujuan dari sesuatu itu. Misalkan ya Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan ya apa namanya zakat, Allah syariatkan haji, ya di balik ibadah-ibadah ini ada maqasidnya. Ya, maka seluruh ibadah itu ya pasti kembali kepada maqasidnya. Dan maqasid itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang pertama kata beliau ma yaqa'u fi martabatid darurat. Ya, maqasid yang terletak pada level ad-darurat. Ya, ini yang kita kenal dengan al-masalih ad-daruriyah itu. Wa yaltahiqu bi adyaliha ma huwa tatimmatun wa takmilatun laha. Kemudian yang kedua ma yaqa'u fi martabatil hajiyat. Ya, yaitu ya, al-masalih al-hajiyah. Ya, yang lain hanya pelengkapnya. Kemudian yang ketiga mayaqa'u fi rutbatit tausi' wat taisir, yang sifatnya adalah ya bentuk keluasan dan kemudahan saja. Ya, kita kenal dengan istilah apa? Al-masalih at-tahsiniyah. Nah, al-masalih at-tahsiniyah ini istilahnya Imam Asy-Syatibi ya dalam kitab Al-Muwafaqat. Kalau Imam Al-Ghazali mereka menyebutkan istilah at-tausi'ah wat taisir. Alladzi la tarhaqu ilaihi daruratan wa la tamussu ilaihi hajah walakin tustafadu bihi rafahiyah wa sa'a wa suhulah
فيكون ذلك أيضا مقصودا في هذه الشريعة السمحة السهلة الحنيفية ويتعلق بأذيالها ولواحقها ما هو في حكم التحسين والتتمة لها فتصير الرفاهية مهيئة بتكميلاتها. Nah, intinya adalah bahwasanya ya level yang ketiga ini sifatnya adalah pelengkap saja, ya. Tidak sampai ke derajat daruriyah, ya, tidak juga sampai ke derajat hajah, ya, tidak sampai menyentuh hajah. Artinya dia hanya sebagai hiasan, ya, sebagai penghias yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan, hanya mimbabil adab wal muru'ah saja. Taib. Nah, sekarang kita masuk permasalahan yang keempat, ya. Al-masalih bi'tibaril hujjiyah awid dalil. Ini pembahasan yang penting. Ya, maslahat dibagi berdasarkan hujjiyahnya, ya, berdasarkan hujjah. Ya, hujjah itu sendiri artinya dalil. Al-masalih bi'tibaril hujjiyah awid dalil. Ya, maslahat berdasarkan dia bisa dijadikan dalil atau tidak. Enggak semua maslahat itu bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, ada maslahat-maslahat yang dinegasikan atau yang dinihilkan oleh syariat, ada maslahat-maslahat yang dianggap, ya, oleh syariat. Nah, di permasalahan ketiga kemarin itu semua adalah maslahat yang dianggap oleh syariat, ya, atau istilahnya adalah masalih i'tabaraha syari', maslahat-maslahat yang dianggap oleh syariat. Nah, sebelum kita masuk ke situ ikhwah, kita kembali sedikit apa yang dimaksud dengan al-masalih, ya, al-hujjiyah. Beda dengan al-hajiyah, ya. Kalau al-hajiyah itu dari kata hajah, kebutuhan, dari sisi kebutuhan, ya, dari sisi urgensinya. Nah, kalau al-hujjiyah ini dari sisi hujjah, dari sisi dalil. Nah, ya, jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan al-masalih al-hujjiyah? Jadi, al-masalih al-hujjah ini sebenarnya dia adalah sebuah istilah yang masyhur dipakai, sering kita dengar dalam, ya, dalam ilmu, ya, maqasidus syariah atau dalam ilmu usul fikih, ya. Nah, apa maksudnya al-masalih al-hujjiyah? Yaitu maslahat, ya, yang diakui oleh syariat dan boleh dijadikan standar dan dasar dalam penetapan hukum. Maslahat yang boleh dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Ya, al-masalih jamak maslahah, al-hujjiyah dari kata hujjah, artinya dapat dijadikan hujjah yang sah dan benar dalam istinbat hukum. Ya, jadi ya ringkasnya kita katakan masalih hujjiyah adalah maslahat yang bisa dijadikan dalil syar'i karena memenuhi syarat-syarat. Ya, maslahat yang bisa dijadikan dalil gitu. Jadi kalau ada nanya kepada antum apa itu al-masalih al-hujjiyah, antum katakan maslahat yang bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Baik, nanti kita akan bahas apa syarat masalih, ya, itu bisa dianggap, ya, hujjiyah. Ya, enggak semua maslahat itu hujjiyah, ya, tapi kalau sudah masuk ke level hujjiyah berarti boleh dijadikan sebagai dalil. Nah, nanti kita akan lihat, ya, kapan sebuah maslahat bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada beberapa syarat nanti yang kita akan nukilkan dari ucapannya Imam Al-Ghazali dan dari ucapannya Imam Asy-Syatibi. Nah, ya, kalau antum ingin tahu lebih lengkap tentang al-masalih al-hujjiyah, antum bisa merujuk ke kitab Al-Mustasfanya Al-Imam Al-Ghazali dan kitab Al-Muwafaqatnya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya, dua kitab ini rujukan utama dalam membahas masalih al-hujjiyah. Baik, kita langsung ke pembagian al-masalih al-hujjiyah. Ya, ya, tadi kan sudah paham ya al-masalih al-hujjiyah apa. Untuk bisa tambahkan catatan di sini. Al-masalih al-hujjiyah itu apa? Yaitu maslahat-maslahat yang bisa dijadikan sebagai, ya, dasar dalam istinbat hukum. Nah, jadi al-masalih al-hujjiyah itu ada 3 macam. Yang pertama, masalih i'tabaraha syari', maslahat-maslahat yang dianggap oleh syariat. Wa yashmulu al-masalih ad-daruriyata wal hajjiyata wat tahsiniyah.
Dan 3 maslahat yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, itu semua adalah maslahat yang dianggap oleh syariat. Ya, artinya dia masuk ke bagian pertama ini. Ya, masalih i'tabarahas syari', dianggap oleh syariat, diakui oleh syariat. Kemudian yang kedua ada namanya al-masalih al-mulghah, ya. Maslahat-maslahat yang mulghah, yang tidak dianggap. Lawan dari bagian yang pertama. Ya, mulghah itu artinya tidak dianggap, dinegasikan, ya, dinonaktifkan, tidak dianggap oleh syariat. Wahiyallati al-ghasyari'u tibaraha, yaitu maslahat-maslahat yang Allah Subhanahu wa taala batalkan, ya, iktibarnya, ya. Ya, iktibar itu tadi kita artikan dengan, ya apa, pengakuannya. Jadi pengakuan syari' terhadap maslahat ini dibatalkan. Falam ya'tabirha, ya, Allah tidak menganggapnya dan mengakuinya. Likoniha musadimatun lid-dalili wan nas. Kenapa? Karena dia musadimah, bertentangan, bertabrakan dengan dalil atau nas. Wali'annaha taftahu babal bid'ah. Dan karena juga maslahat-maslahat ini membuka pintu bid'ah. Contohnya misalkan, kafartul wat'i fi nahari ramadhana i'taqu raqabah. Bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafarahnya, ya, penghapusnya, kafaratnya adalah i'taqu raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyam. Kalau tidak ada budak yang bisa dibebaskan, maka dengan berpuasa. Wa hadza syamilun li jami'in nas. Dan ini, ketentuan kafarah ini mencakup atau berlaku untuk seluruh manusia. Falau afta muftin, kalau seandainya ada seorang mufti, seorang ulama mengatakan, ya, bi annal ghaniya yukaffaru bisyam bi annahu wajidun lil itaq wa huwa sahlun alaih wal maqsud min al kafara rad'uhu fanulzimuhu bisyam lil maslahah fa hadza la yasih. Ya, tadi kita katakan bahwasanya kafarah orang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan adalah membebaskan budak atau berpuasa. Kemudian tiba-tiba ada seorang ulama, seorang mufti mengatakan bahwasanya kalau orang itu kaya, maka kafarahnya dengan puasa, bukan dengan membebaskan budak. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu tidak merasa sulit untuk membebaskan budak, gampang bagi dia. Ya, sedangkan tujuan dari kafarah itu adalah untuk mempersulit sebagai ancaman. Ya, kalau mudah untuk dilakukan, ya dia akan bermudah-mudahan untuk mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka harus, ya, kita wajibkan dia untuk puasa, berarti bukan dengan membebaskan budak. Ya. Jadi kalau si mufti itu mengatakan fanulzimuhu bisyam lil maslah. Ini masih ucapannya si mufti ini, ya, kita berandai-andai di sini. Ya. Fanulzimuhu bisyam lil maslahah. Ya, kita haruskan dia berpuasa karena adanya sebuah maslahat. Maka ucapan seperti ini la yasih, ya, tidak benar. Ya, wa hadhihi maslahatun mulghah. Ini adalah maslahat yang mulgho. Ya, sekilas benar ucapan tadi, ya. Ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Yaitu untuk menekan, ya, mengekang, ya, orang kaya agar tidak bermudah-mudahan mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya, ini maslahat yang mulghoh namanya, maslahat yang tidak diakui oleh syariat. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil. Ya, karena dalil mengatakan hukumnya syamilun lil jami, mencakup seluruh manusia. Mau dia miskin ataupun kaya tetap kafarahnya dengan membebaskan budak dulu, kalau tidak sanggup baru dengan berpuasa. Gitu. Nah, jadi, ya, dalam hukum-hukum syariat nggak boleh sembarangan kita mengatakan, oh ini hukum ini, ibadah yang ini, ya, hikmahnya begini atau maslahatnya ini. Ya, sehingga, ya, kita, ya, merubah-rubah ibadah tersebut, yang penting maslahatnya tetap ada. Ya. Nah, ya, ibaratnya, ya, ada orang ingin merenovasi rumah, ya, dia rubah, rombak rumahnya. Ya, tapi ada bagian inti dari rumah itu yang tidak dia rubah. Ya. Ya, itu maslahat. Jadi selama maslahat itu ada, nggak apa-apa yang lain diotak-atik. Nah, pendapat yang seperti ini kan, ya, kurang tepat. Karena untuk menentukan maslahat itu dianggap oleh syariat atau tidak, bukan kita yang menentukan. Ya, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik, contoh yang lain.
bid'atu maulid Nabi SAW fiha masalih min at-tasbih wa dzikri wat-tadhkiri bihi SAW. Ya, perayaan maulid Nabi SAW. Ada maslahatnya enggak? Ada. Bahkan karena maslahat inilah orang-orang yang merayakan maulid Nabi itu ya bersemangat melakukannya. Apa maslahatnya? Ya, di dalam maulid Nabi itu ada tasbih, ada dzikir, ada baca Al-Qur'an di situ, ya. Ada mengingat Nabi SAW ya ketika maulid itu, ya. Bahkan mungkin kalau acaranya besar juga ada pergerakan roda ekonomi di situ, ada orang-orang yang jualan yang terkena berkah dari situ, ya dapat rezeki dari situ. Akan tetapi ya bukan patokannya kepada perasaan dalam beragama. Ya, selama tidak ada syariat ya datang membawa permasalahan itu, maka jangan kita membikin-bikin maslahat. Memang ada maslahatnya, tapi itu maslahat yang di ya negasikan, tidak diakui oleh syariat. Walakin lam ya'ti syara'u biha. Syariat tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, kalau memang ya ingin bertasbih, ingin berzikir, ingin mengingat Nabi SAW, tidak perlu dengan merayakan maulid. Ya. Tidak perlu dengan merayakan maulid dengan ya baca barzanji dan sebagainya, kumpul laki-laki dan perempuan di satu tempat dan sebagainya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Jadi, ya, orang yang menolak maulid Nabi, mengatakan maulid Nabi itu adalah bid'ah, bukan menolak tasbih, bukan menolak zikir, bukan menolak mengingat Nabi, bukan itu. Ya, salah kaprah memahami seperti itu. Ya, yang tidak diterima oleh orang yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah adalah ya esensi dari maulid Nabi itu sendiri bentuknya adalah sebuah hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, ya tidak juga dilakukan oleh 3 generasi pertama dari umat ini, ya. Falam yaf'alha sahabat, para sahabat nggak pernah melakukannya. Siapa yang paling mencintai Nabi selain para sahabat? Ya, kalau seandainya kita katakan bukti cinta Nabi itulah dengan maulid, tentunya para sahabat yang paling semangat untuk mengadakan maulid. Ya, tapi nyatanya tidak ada satupun dalam kitab sejarah menyebutkan para sahabat yang memperingati maulid Nabi SAW. Nah, maka kaidahnya anna kulla amrin wujida sababuhu fi ahdin Nabi SAW wa sahabatihi. Falam yaf'aluhu fahuwa muhdats. Ini kaidah yang bagus sekali. Pokoknya segala perkara wujida sababuhu yang ada sebabnya di masa Nabi SAW dan masa sahabat beliau, falam yaf'aluhu, ya, tapi para sahabat tidak pernah melakukannya, maka kesimpulannya perkara tersebut adalah muhdats, perkara baru, bidah. Nah, ulang sekali lagi, setiap perkara yang sebabnya sudah ada di zaman Nabi SAW dan di zamannya para sahabat, tapi mereka tidak melakukan, ya, dan antum melakukannya, maka berarti itu adalah bid'ah. Ya, maulid Nabi SAW, ya, sebabnya sudah ada, kan itu kelahiran Nabi SAW. Ya, sudah ada di zaman Nabi itu, tapi para sahabat dan Nabi sendiri tidak pernah merayakan itu, berarti dia adalah bid'ah. Gitu ya. Nah, maka kalau ada misalkan mengatakan ya HP itu adalah bid'ah, maka kita katakan segala perkara yang ada sebabnya di zaman Nabi dan mereka tidak melakukannya itu yang bid'ah. Nah, kalau HP ya selain dia dalam masalah dunia, ya juga ya tidak ada sebabnya di zaman Nabi SAW. Ya, sehingga ya tidak termasuk dalam kriteria perkara-perkara yang beda. Perkara-perkara yang beda itu kalau sebabnya ada di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu yang disebut dengan muhdats atau bidah. Qala al-Utsaimin rahimahullah, Syekh al-Utsaimin rahimahullah taala, ya di dalam Syarah Mumti', ya, beliau mengatakan kaidah ini mirip kullu syai'in wujida sababuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ditemukan sebabnya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamna minhu mani, dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, kan tetapi mereka tidak melakukannya, fa innahu laisa bimasyru', maka berarti sesuatu itu adalah ya sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, hafalkan itu kaidahnya. Baik, kemudian ya dari sisi bisa dijadikan dalil apa tidak, yang pertama tadi maslahat i'tabarah syari', yang kedua mulgo, yang ketiga al-maskutu anha.
maslahat yang didiamkan oleh syariat, tidak dinegatifkan, tidak diakui, tidak juga dinafikan, gitu. Wa tusamma al-masalih al-mursalah. Ya, ini disebut dengan al-masalih al-mursalah. Ya, al-masalih al-mursalah itu ya al-masalih al-maskutu anha. Ya. Nah, ya. Jadi apa itu al-masalih al-mursalah? Ya, gampangnya al-masalih al-mursalah itu adalah maslahat yang tidak disebut langsung dalam nas tapi tidak bertentangan dengan nas. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan dia secara langsung ya maslahat ini, tapi dia tidak bertentangan dengan dalil. Nah, yang seperti ini bagaimana? Ini status hujahnya bagaimana? Boleh jadikan hujah apa tidak? Nah, jawabannya boleh jadikan hujah tapi dengan syarat nanti. Ya. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat 3 maslahat ya. Maslahat yang mu'tabarah, ya tabarah syari, kemudian yang mulgoh dan yang mursalah. Yang mu'tabarah jelas diakui oleh syariat sejalan dengan dalil, berarti statusnya bisa dijadikan sebagai dalil, ya, sebagai hujjah. Ya. Ya, kemudian yang mulgoh bertentangan dengan dalil syar'i, yang ini nggak boleh jadikan hujjah. Nah, yang mursalah ini tengah-tengah dia. Ya. Ya, jadi dia bisa dijadikan hujah kalau ada syaratnya. Ya, nggak mutlak. Ya, kalau al-mansur yang pertama, ya, allati tabaraha syari, ya itu boleh langsung dijadikan sebagai dalil. Nah, wahya allati lam yashhad laha syari' bi ilgha'in aw bi ittibarin. Ya, al-masalah mursalah itu adalah maslahat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menegaskan dia itu mulgo atau mu'tabar. Ya, dia nggak mulku, nggak muktabar. Ini kayak perkara yang mubah ya, tidak dikatakan halal, tidak dikatakan ya haram. Ini tengah-tengah dia. Ya, atau makruh ya. Wa innama taqtadihal hajah. Ya kan, tetapi maslahat ini dibutuhkan ya, kembalinya kepada hajah. Wa tastanidu ila dalilin kulliyyin am. Ya, dan dia bersandar kepada dalil yang sifatnya kulli, ya, dalil yang global, yang umum. Fahliya mu'tabarah aula. Maka pertanyaannya sekarang al-masalih al-mursalah ini mu'tabar amla, ya, mu'tabar atau mulgo gitu. Nah, ya, ya, lebih lengkapnya antum bisa buka di kitab Al-I'tisam Syatibi atau di Majmu' al-Fatawa. Baik. Ya, dikatakan di sini ya jawabannya ya rombadul ulama'i annaha ghairu mu'tabarah. Berarti ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan dia mulgo ya, atau ghairu mu'tabar. Li'annal qawla bi'tibariha yuaddi ila tala'ubi bisyariah. Ya, kata pendapat pertama ini, ya kalau kita mengatakan bahwasanya al-masalih al-mursalah itu ya mu'tabar, maka konsekuensinya ya kita bermain-main dengan syariat, at-tala'ub bisyariah. Wa kullu man arada hukman qala asy-syariah wal maslahah taqtadihi. Ya, kenapa dikatakan konsekuensinya kita dikatakan bermain-main dengan hukum syariat? Karena setiap kali ada orang ingin melakukan sebuah hukum, dia akan mengatakan syariat dan maslahatnya mengatakan begini-gini. Ya, ada orang minum khamar, ya, dia mengatakan jangan larang saya minum khamar karena tujuan saya minum khamar ini agar badan saya hangat buat beribadah. Ya. Nah, ya, misalkan contohnya gitu ya. Nah, maka ya sebagian ulama ya kelompok pertama mengatakan bahwasanya al-masalih al-mursalah itu ghairu mu'tabar. Baik. Pendapat yang kedua, waqala ba'dul ulama bi'tibariha. Ya, sebaliknya pendapat yang kedua mengatakan mu'tabar dia. Mimma yastadallu bihi ala dzalika ma warada anna Umar radhiyallahu anhu ishtara daran lis-sijni wa aqarra dawawina wa nahwihi wa nahwi dzalik. Wa hadhihi masalih mu'tabarah lakinnahum ishtaratu ya lil qawli bi'tibariha syurutan. Jadi pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwasanya al-masalih al-mursalah itu mu'tabar, mereka berdalil dengan perbuatannya Umar. Ya, ketika Umar membeli rumah, ya, membeli bangunan yang akan diperuntukkan untuk penjara. Ya, dan beliau juga menetapkan undang-undang, aturan-aturan, ya, aturan-aturan kayak penetapan
mata uang, kemudian sistem transportasi, pos dan sebagainya yang itu tidak ada ya di dalam fikih Islam hukum secara ya sharihnya ya, tapi ya tidak bertentangan dengan dalil. Ingat ya, apa yang dimaksud dengan al-masalih al-mursalah tadi. Untuk bisa tambahkan di sini, al-masalih al-mursalah itu adalah maslahat yang ya dia adalah maslahat yang tidak disebutkan di dalam dalil tapi tidak bertentangan dengan dalil. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar. Dia melakukan ya sesuatu ya yang mana sesuatu ini tidak ada dalam dalil secara sharih, tapi dia juga tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Ya. Nah, atas dasar itu Umar melakukannya. Ya, dasar Umar melakukannya itu namanya al-masalih al-mursalah. Berarti Umar menganggap adanya masalih al-mursalah. Ya, berarti Umar menganggap masalih al-mursalah itu adalah maslahat yang mu'tabar. Baik. Tetapi ulama ya, dari kelompok yang kedua ini mereka mempersyaratkan beberapa syarat. Ya, tepatnya ada 4 syarat. Ini penting, ini hafalkan dengan baik. Ada 4 syarat masalih ya, al-mursalah itu ya bisa dikatakan mu'tabar. Yang pertama adalah alla tusadimal maslahatu nassan wa ijma'an. Maslahat tersebut tidak boleh menabrak nas atau ijma'. Ya, nas itu maksudnya dalil yang terang ya, jelas. Ya. Ya, kalau sudah ada nas yang ditabrak oleh maslahat itu atau ijma yang sudah pasti, sudah tetap ya, sudah stabil, itu yang ditabrak oleh si maslahat ini, ya maka ya tidak bisa dikatakan maslahat mursalah itu mu'tabar. Yang kedua, an ta'uda ala maqasidis syariati bil hifzi. Harus maslahat tersebut kembalinya kepada penjagaan maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah itu maksudnya yang 5 ya. Ad-daruriyatul khams itu. Ya. Ya, jadi harus dia itu kembalinya kepada ya maqasidus syariah, itu tujuan syariat. Apa itu tujuan syariat? Yaitu menjaga agama, hifdzud din, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasal, hifdzul mal. Nah, maka kalau ada suatu maslahat secara jelas dia mendukung penjagaan kelima maqasid ini, ya maka dia dianggap sebagai hujjah. Ya, itu salah satu syaratnya. Jadi dia harus ya kembali kepada maqasidus syariah gitu. Baik. Jadi kalau ada orang menganggap maslahatnya ya setelah ditelusuri maslahatnya tidak kembali kepada maqasidus syariah, maka ya, atau kepada penjagaan maqasidus syariah, ya tidak bisa dianggap sebagai ya maslahat yang mu'tabarah. Nah, kemudian yang ketiga, alla tu'aridaha maslahatun arjah minha. Ya, tidak ya bertentangan dengan maslahat yang lebih rajih, yang lebih terang, lebih jelas. Ya. Kalau ada maslahat yang lebih terang, yang lebih jelas, ya maslahat itu yang dikedepankan daripada masalah al-mursalah ini. Nah, ya, kemudian syarat yang keempat, alla takuna fil ahkamil lati la tataghayyar. Ya, maslahat ini tidak boleh pada hukum-hukum yang memang sudah tetap, hukum-hukum yang baku, yang tidak akan berubah, yang dia jumud, ya. Ya, ini hanya berlaku pada permasalahan-permasalahan akidah, permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan muamalat yang biasanya itu fleksibel. Jadi kalau hal-hal yang sudah pasti, semisal wujubil wajibat, tahrimil muharramat, wajibnya perkara yang wajib, haramnya perkara yang haram, zina misalkan, wala takunu fil hududi wal ya, miqdarat, ya, maka yang seperti ini ya tidak berlaku yang namanya al-masalih al-mursalah. Ya, tidak boleh pula al-masalih al-mursalah itu pada had bentuknya ya atau pada takaran-takaran ya itu nggak bisa. Ya, misalkan ya ada orang mau bayar zakat ya 3 kilo. Ya, padahal zakat fitri itu 2,5 kilo. Ya. Tapi dia bayarnya mau 3 kilo karena dia mengatakan ya 3 kilo ini lebih mengenyangkan gitu, lebih mengenyangkan. Nah, takarannya sudah pasti 2,5. Ya, sudah pas di situ. Ini terlepas dari khilaf di situ ya.
Kalau kita memegang pendapat mazhab Syafi'i memang ya 3 kilo dia, boleh. Ya. Tapi anggaplah kita memegang pendapat yang mengatakan baku itu 2,5 kilo, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, maka kalau ada yang mengatakan masalah lebih lebih banyak maslahatnya kalau kita kasih 3 kilo atau 4 kilo. Nah, maka merubah takaran atas dasar maslahat yang seperti itu kurang tepat. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, solusinya kalau memang ingin ya agar maslahatnya lebih besar dengan ya, zakat lebih besar, ya keluarkan zakat 2,5 kilo dan sisanya ya, kan, sebagai infak yang terpisah, ya, sebagai sedekah yang sifatnya sunnah. Nah, wala fil ahkamil mansusati wal mujma' 'alaiha. Tidak boleh juga al-masalih al-mursalah itu pada hukum-hukum yang sudah dinaskan, yang sudah disepakati. Wa bina'an ala hadhihi nususi qala badul ulama innal khilafa lafziyun. Ya, tapi kembali ke sini lagi bahwasanya al-masalih al-mursalah ini ya khilaf lafzi saja. Jadi sebenarnya semua itu satu sebenarnya. Nah, wa min amsilatil masalih al-mursalah, contohnya misalkan al-masalih al-mursalah ini jam'ul mushaf, pengumpulan mushaf di zamannya Abu Bakar, ya, atau di zamannya Utsman, ya. Ittafaqu alaihi sahabah, ya, wala nassa alaih. Ya, para sahabat nggak ada yang menentang itu. Padahal nggak ada dalilnya mengatakan mushaf itu boleh dikumpulkan, ya. Tapi ada maslahatnya. Ya, apa maslahatnya? Ya, maslahat hifzuddin, menjaga agama ini. Ya. Nah, jadi kenapa dulu di awal-awal Abu Bakar kemudian Utsman itu menolak ide Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu? Karena itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak ada dalilnya. Ya, ya. Tapi ya, terjadi sebuah peristiwa di zamannya Utsman, yang mana peristiwa ini tidak terjadi di zaman Nabi dulu, yaitu peristiwa terpecah belahnya kaum muslimin gara-gara perbedaan kiroat, ya, gara-gara perbedaan cara membaca Al-Quran. Ya, maka melihat hal itu, ya Utsman melihat adanya maslahat sekarang untuk menjaga agama, hifzuddin, gitu. Ada nggak dalilnya mengatakan kumpulkanlah mushaf? Nggak ada. Ya, tapi maslahat mengharuskan begitu. Nah, baik. Nah, itu dia ya contoh al-masali ya al-mursalah. Ya, ya. Ya, sama juga dengan masalah tadwin ya. Masalah pembukuan kitab, pembukuan ilmu ya. Ilmu hadis misalkan di awal-awal Islam kan Nabi SAW melarang untuk menulis hadis, dikhawatirkan tercampur dengan Al-Qur'an. Ya, tapi sekarang ilah itu sudah hilang. Ya, maslahatnya lebih besar kalau ditulis hadis itu sekarang. Ya, maka membukukan ilmu, kitabatul ilmi, ya, tadwinul kutub, ta'liful kutub, menyusun kitab-kitab, ya, ya sekarang maslahatnya lebih besar daripada ilahnya. Taib. Nah, maka permasalahan al-masalih al-mursalah ini, ikhwah, ya dia kaitannya erat sekali dengan maqasidus syariah yang 5 itu. Ya, tujuan syariat itu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ya, maka kesimpulan yang bisa kita sampaikan ya, ikhwah, untuk mencatat baik-baik ini, jika suatu maslahat secara jelas mendukung penjagaan kelima maqasidus syariah itu, maka ia dianggap sebagai hujjah. Jika suatu maslahat secara jelas mendukung penjagaan kelima maqasidus syariah, maka ia dianggap sebagai hujjah. Taib. Itu dia syarat-syarat, ya 4 syarat ya masalih al-hujjah itu ya bisa dijadikan sebagai dalil. Masalih al-mursalah itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, untuk bisa juga tambahkan di situ, maslahat itu harus bersifat haqiqah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan satu syarat, ya, yaitu
maslahat tersebut haruslah bersifat hakiki, bukan imajiner, bukan maslahat yang nggak jelas, yang hanya bersifat khayali, khayalan saja. Harus maslahat itu harus membawa manfaat yang benar-benar nyata, bukan hanya dugaan atau keinginan saja. Ya, bukan hanya spekulasi. Ya, hasil imajinasi kita, oh kayaknya lebih baik begini, maslahatnya nanti begini. Belum tentu. Ya, kalau belum tentu terjadi, maka ya kata Imam Al-Ghazali, nggak boleh al-masalih al-mursalah itu dijadikan sebagai maslahat yang mu'tabar. Nah, jadi harus ya, maslahat itu bersikap hakiki, bukan khayali. Ya, juga maslahat itu harus bersifat umum, nggak berlaku hanya untuk kelompok tertentu saja. Ya, pembayaran zakat misalkan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja atau suku tertentu, maka itu kurang tepat. Ya, haruslah ya, masalah itu ya, bersifat umum atau mayoritas, bukan maslahat pribadi atau golongan tertentu. Baik, itu dia pelengkap dari akhir dari bait yang ke-12. Nah, ya, di bait yang ke-13 insyaallah taala nanti kita akan masuk pembahasan tentang ya tazahum al-masalih. Ya, ya atau at-ta'arud baina al-masalih wal hasanat. Ya, at-ta'arud baina al-masalih. Ya. Nanti di bait yang ke-14 baru at-ta'arud baina al-mafasid. Ya, jadi kalau ada pertentangan ada satu maslahat dengan maslahat yang lain, ya wajib lawan wajib misalnya, mana yang harus dikedepankan? Ya, antum masuk ke masjid, kemudian di depan antum ada kesempatan untuk beribadah yang ya antum bisa saja sholat wajib atau sholat sunnah, di situ mana yang antum harus kedepankan gitu. Nah, ya, insyaallah taala akan kita singgung di ya, bait yang ke-13 ya. Mana bait yang ke-13 ini berarti erat kaitannya dengan bait yang ke-12 ini. Ya, korelasinya kuat ya. Karena bait yang ke-12 menyebutkan tentang bahwasanya maslahat itu merupakan pondasi syariat, mengambil maslahat itu pondasi syariat. Nah, di bait yang ke-13 bagaimana kalau terjadi pertentangan antara satu maslahat dengan maslahat yang lain. Gitu ya. Jadi pelengkap dia. Baik. Nah, baru nanti di bait yang ke-15 kita masuk ke kaidah kubro selanjutnya, yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.